Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangning yang Abian Base pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita masuk pada masa Epifanias, di mana kita boleh melihat penyataan Allah dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus lewat setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Dan pada hari ini sebelum kita bersama-sama mengawali hari dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk teduh sejenak. Mari kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam yang boleh kami lewati. Terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan kembali berkenan menyapa kami dengan firman-Mu. Kiranya sebelum kami mengawali dan kami mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, firman Tuhan boleh menuntun dan memampukan kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini boleh sungguh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari dua bacaan puji dan janji. Bacaan yang pertama dari Mazmur 23 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Dan bacaan yang kedua dari 1 Petrus 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-25. Mazmur 23 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Bacaan yang kedua dari 1 Petrus 2 ayat 25, firman Tuhan berkata, Dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian dua pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang dengan tekun dan setia mendengar dan melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada hari ini diberikan tema Tuhan adalah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang gembala yang baik, Allah senantiasa menyatakan kasih-Nya. Ia menuntun, Ia menyertai setiap domba-domba gembalaannya dengan kasih yang tidak terbatas. Tuhan Allah kita menyatakan kasih-Nya kepada setiap umat manusia. Bahkan sang pemazmur Daud dalam Mazmur 23 ini menyaksikan bahwa Allah sang gembala yang baik itu menuntun dia melewati berbagai masa yang sulit dan kondisi-kondisi yang menekan berat. Kita melihat bahwa Allah betul-betul menyertai pemazmur Daud. Allah menuntun ia, memberikan ia kekuatan, memberikan ia pertolongan. Sehingga sekalipun situasi dan kondisi pada saat itu tidak berubah, namun Daud tetap mengalami damai sejahtera. Ketenangan dalam jiwanya menjadi sumber kekuatan baginya untuk tetap menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidupnya. Senada dengan hal itu, kemudian 1 Petrus pasal 2 ayat 25, Paulus menegaskan bahwa betul ada begitu banyak hal dalam dunia ini, terutama ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit, masa-masa yang menekan berat, seringkali iman kita menjadi goyah dan kita menjadi sesat. Kita menjadi domba-domba yang menutup telinga, menutup mata, sehingga kita tidak mampu mendengar dan melihat arahan dan petunjuk dari Sang Gembala kita. Namun Petrus kemudian dalam 1 Petrus ayat 2-25, pasal yang kedua ayat yang ke-25 menegaskan bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada kita sebagai domba-domba gembalaan Sang Gembala yang agung, kita patutlah seharusnya mengarahkan pandangan hati dan kehidupan kita kepada Dia, melihat dan mendengar, mengikuti setiap tuntunan-tuntunan Sang Gembala, sebab dalam tuntunannya kita beroleh damai sejahtera dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu dua ayat firman Tuhan baik lewat pemazmur Daud, baik juga lewat surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pada pagi hari ini
boleh meneguhkan dan mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita domba-dombanya. Dia senantiasa akan menuntun kita, memberi kita kekuatan, memberi kita damai sejahtera, sehingga kita dimampukan melewati berbagai-bagai masa-masa sulit, masa-masa sukar, kehidupan atau beban yang menekan berat. Jangan pernah kita disesatkan oleh keinginan dan hawa nafsu dunia. Jangan pernah kita bersandar pada akal dan pengertian kita sendiri. Sebab sesungguhnya kita adalah domba-domba yang lemah dan rapuh. Tetapi dalam rengkuhan kasih Sang Gembala yang agung itu, kita akan terus dikuatkan dan dimampukan untuk melewati dan menapaki ziarah kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita untuk menghadapi apapun di sepanjang hari ini, sehingga damai dan sukacita Allah yang dianugerahkan oleh Sang Gembala Agung itu senantiasa bernaung dalam hati dan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Terima kasih sebab Engkau menjadi Gembala yang agung, Gembala yang baik bagi kami, yang selalu menyatakan kasih setia-Mu bagi kami domba-domba-Mu. Mampukan juga Tuhan kami untuk menjadi domba-domba yang memiliki hati, memiliki telinga, memiliki mata yang terarah kepada Kristus, sehingga kami boleh memiliki hati yang bijaksana untuk mengikuti setiap perintah dan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab serta pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memampukan kami agar kami melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh syukur, dengan penuh penyerahan diri kepada Allah, dan juga dengan penuh ketaatan kepada setiap perintah dan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat GNH ini Tuhan dimanapun kami ada, apapun situasi yang kami alami, baik ketika kami sehat maupun ketika kami dalam kelemahan tubuh, baik ketika kami dalam keadaan yang bersuka cita atau ketika kami dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa merasakan lawatan dan jamahan dari Tuhan, sehingga Engkau Sang Gembala yang baik itu boleh membawa kami pada air yang tenang, merasakan ketenangan jiwa kami, ada damai dan sukacita yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, kiranya kami boleh senantiasa mengalami kasih dan kemurahan Tuhan yang membawa pertumbuhan dan pertambahan iman, sehingga kami semakin kuat dan teguh di dalam Kristus. Kami berdoa untuk gereja Bali, Tuhan juga kiranya memberkati para hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja gereja yang turut ambil bagian dalam pelayanan di GKPB ini. Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, agar kami dapat melayani Tuhan di GKPB ini dengan takut akan Tuhan, berjalan dalam terang dan kebenaran Kristus, sehingga benar banyak bangsa-bangsa boleh diterangi dan diberkati lewat GKPB ini. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, berkati Pulau Bali ini. Biarlah dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, kami boleh merasakan damai dan sejahtera. Tidak ada lagi tindakan-tindakan kriminal, tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi ketidakadilan, pelecehan atau kejahatan-kejahatan apapun. Sebab kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang terus akan melawat dan memulihkan bangsa serta Pulau Bali ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami juga dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan memberi yang terbaik yang dapat kami berikan untuk Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami arahkan hati dan kehidupan kami kepadamu, seraya kami memohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan umat Tuhan dimanapun umatmu berada, kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Biarlah Tuhan Yesus Sang Gembala Agung itu boleh senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kita di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.